Pemirsa, lantas mengapa kasus Firly Bahuri terkesan jalan di tempat? Kita akan membahasnya dengan peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat pagi, Mas Zainur. Selamat pagi, Mas Jansen. Baik, terima kasih Mas Zainur telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dalam persidangan kemarin, ini mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo sudah mengakui memberikan uang 1,3 miliar. Apakah dengan pengakuan tersebut ini dapat membuat kepolisian menahan paksa Firly Bahuri? Seharusnya bisa ya. Kenapa? Karena dengan kesaksian SYL itu semakin mempertegas sangkaan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Kalau pengakuan SYL itu adalah untuk temanan, tentu orang tidak akan ada yang percaya begitu ya. Mana ada teman memberi uang 1,3 miliar tanpa ada satu transaksi tujuan tertentu. Apalagi setahu saya juga mereka bukan berteman gitu ya. Antara Firly dan SYL ini adalah seorang penegak hukum, hubungannya dengan seseorang pejabat pemerintah yang sedang berkasus dengan KPK. Nah, dengan keterangan telah memberikan sejumlah uang, setidak-tidaknya ada tiga kemungkinan tindak pidana yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Yang pertama, kalau memang benar itu sekadar uang tidak ada artinya itu adalah sebuah bentuk gratifikasi dalam arti luas, yaitu segala macam bentuk pemberian kepada seorang penyelenggara negara. Atau yang kedua, kalau ada kaitannya untuk mengurus perkara agar tidak dijerat hukum oleh KPK, menghentikan penyelidikan dan penyidikan, maka itu adalah suap. Atau yang ketiga, kalau ini adalah sebuah bentuk paksaan dari Firly Bahuri kepada SYL agar SYL memberikan sejumlah uang, kalau tidak memberikan uang maka akan diproses hukum, itu adalah pemerasan. Kalau kita dengarkan kesaksian SYL di depan persidangan, ini sudah sangat jelas konstruksi hukum tindak pidana yang dilakukan oleh Firly Bahuri, sehingga seharusnya gitu ya, proses penyidikan yang berlangsung di Polda Metro Jaya itu harusnya tidak butuh waktu terlalu lama. Saat ini sudah sangat lama begitu ya, 7 bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka, ya belum dilimpahkan ke pengadilan. Artinya ada problem di dalam penyidikan tersebut. Ketika sebuah berkas diserahkan kepada kejaksaan, maka kejaksaan akan melakukan penelitian. Jika dianggap berkas tersebut belum lengkap, maka akan dikembalikan untuk dilengkapi. Apakah di dalamnya untuk melengkapi alat bukti, ataukah untuk melengkapi berkas-berkas tertentu yang itu diberikan petunjuk oleh jaksa agar nantinya ketika melakukan penuntutan di depan persidangan itu tidak mengalami kendala. Tetapi kalau kita lihat waktunya 7 bulan itu sangat tidak wajar. Jadi kalau saya menduga ini kan ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah benar ini problem teknis penyidikan, yaitu belum lengkapnya berkas, atau yang kedua ada sesuatu hal lain yang tidak terkait dengan aspek penyidikan. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau itu tidak terkait dengan teknis penyidikan. Misalnya orang menduga misalnya sangat mungkin waktu yang sangat lama ini digunakan untuk adanya pembicaraan-pembicaraan tertentu yang tidak pada tempatnya, itu sangat berbahaya gitu. Sehingga dorongan masyarakat sejak awal itu sebenarnya adalah mendorong penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri agar yang pertama tidak punya kesempatan untuk merusak alat bukti, barang bukti, misalnya mempengaruhi saksi-saksi atau membuat deal-deal dengan pihak-pihak tertentu. Yang kedua biar tidak melarikan diri, yang ketiga biar tidak mengulangi perbuatan. Tapi kita nyatanya sampai sekarang tidak melihat adanya penahanan dari penyidik, dan ini sepertinya berbeda dengan perkara-perkara lain. Kalau perkara lain ini pasti sudah ditahan, Mas Jansen. Ya, Mas Zainur, apakah dengan tidak ditahannya Firly Bahuri selama 8 bulan sudah ditetapkan tersangka, berkas juga belum dilimpahkan ke kejaksaan, ini juga membuat masyarakat itu meragukan keseriusan polisi dalam hal ini Polda Metro Jaya dalam mengungkap atau menangani kasus ini? Ya, justru itu yang dikhawatirkan ya. Jadi masyarakat itu khawatir gitu ya, kalau waktunya bertele-tele berlarut-larut seperti ini, masyarakat lama-kelamaan ragu. Di awal proses kan dukungan masyarakat sangat kuat terhadap Polri untuk memproses Firly Bahuri, karena Firly Bahuri ini kan seorang ketua KPK, seharusnya dapat menjadi teladan untuk seluruh penyelenggara negara, juga menjadi teladan bagi penegak hukum lain. Ketika seorang ketua KPK melakukan korupsi, maka itu adalah kejahatan yang sangat serius dan seharusnya juga diproses dengan serius. Tetapi dengan timeline ya, tata urut tanah waktu yang seperti ini bertele-tele sangat lama, kemudian publik lama-lama juga luntur kepercayaannya terhadap Polda Metro Jaya di dalam melakukan penanganan terhadap Firly Bahuri. Yang awalnya publik mendukung dengan sangat kuat, lama-lama publik mulai ragu nih.
Ada apa? Apakah murni karena faktor penyidikan? Misalnya begini, biar kita fair. Faktor penyidikan misalnya adalah JPU, kejaksaan itu menganggap misalnya alat bukti yang disiapkan oleh penyidik itu belum cukup kuat untuk menjerat Firly Bahuri di depan persidangan. Apakah misalnya belum diketahui saksi yang menyerahkan langsung atau mengetahui langsung, mendengar langsung, melihat langsung begitu ya? Ataukah seperti apa? Tetapi itu juga kemudian saya ragu sendiri. Kenapa? Karena di depan persidangan, SYL sudah menyampaikan dengan sangat jelas, sangat gamblang, secara terbuka, dia memberikan sejumlah uang 1,3 miliar kepada Firly Bahuri. Artinya, dari sisi alat bukti, seharusnya ada dong alat-alat bukti yang sangat menentukan yang dapat menjerat Firly Bahuri. Setidak-tidaknya adalah kesaksian dari SYL, kesaksian dari anak-anak buah SYL ketika bertemu dengan Firly Bahuri di lapangan badminton ketika diminta untuk menyiapkan sejumlah uang, untuk mengantar uang, dan juga untuk melayani kepentingan-kepentingan SYL dalam rangka untuk memberikan sejumlah uang kepada Firly Bahuri. Artinya sekali lagi gitu ya, ini menjadi titik kritis bagi penyidik dengan persidangan SYL yang membuka secara terluas kemarin begitu ya, mengakui bahwa memberikan sejumlah uang kepada Firly Bahuri. Di satu sisi ini bisa menarik perhatian publik dan membuat dukungan publik semakin kuat kepada Polda Metro Jaya untuk segera menyelesaikan. Tetapi di sisi yang lain, ini juga bisa menjadi semacam batas kesabaran publik untuk melihat profesionalitas dan juga itikat baik dari Polda Metro Jaya untuk segera menyelesaikan perkara ini gitu ya. Kalau di level penyidik sih saya percaya penyidik itu profesional begitu ya. Yang kemudian masyarakat sering tanyakan kan adalah kepada atasan-atasan penyidik gitu ya, para petinggi-petinggi. Apakah ini memang murni penyidikan atau ada jangan-jangan ada deal-deal lain yang itu seharusnya tidak pernah terjadi. Oleh karena itu gitu ya, harapan kita sebagai masyarakat agar ini tidak berlarut-larut karena ada gium ya justice delayed, justice denied. Keadilan yang tertunda-tunda itu bisa membuat keadilan itu menjadi terhambat, tertolak, menjadi hilang begitu ya. Maka penyidik Polda Metro Jaya segera penuhi petunjuk dari Hmm. Kejaksaan Tinggi DKI, lengkapi berkas, kemudian kembali limpahkan kepada Kejaksaan agar segera bisa dilakukan penuntutan di depan persidangan. Mas Jansen. Baik, Mas Zainur, ini juga yang tidak kalah menarik adalah ketika ada dorongan atau desakan agar kasus ini lebih baik juga langsung ditangani oleh Polri begitu, tidak hanya di Polda Metro Jaya saja. Artinya Kapolri yang harus juga turun langsung dan bahkan ada desakan juga untuk mencopot Kapolda Metro Jaya. Apakah kemudian ini juga bisa menjadi sebuah gerakan yang dapat dilakukan di momentum Firly yang tidak kunjung ditahan seperti ini kasusnya? Ya, kalau kita dengar memang Bareskrim Mabes Polri memberikan supervisi dan dukungan langsung terhadap penanganan perkara ini begitu kan. Tetapi saya pikir kalau memang ini sudah di ujung begitu ya, penyidik bisa diberikan waktu terakhir begitu ya untuk menyelesaikan. Tetapi ketika nanti misalnya lagi-lagi tidak tuntas, ada petunjuk dari jaksa untuk melengkapi. Saya pikir tidak ada salahnya ketika kasus ini dinaikkan levelnya langsung ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Nah, soal mengevaluasi Kapolda Metro Jaya itu tentu kewenangan dari Kapolri. Silakan untuk dapat melakukan evaluasi apakah kinerjanya dianggap baik ataukah dianggap perlu untuk dievaluasi. Itu sepenuhnya adalah kewenangan dari Kapolri. Yang saya soroti adalah tunjuk dari jaksa untuk melengkapi berkas penyidikan, seharusnya itu adalah makanan sehari-hari bagi penyidik ya, bukan sesuatu Hmm. yang susah untuk dilakukan. Kalau kita lihat ini kan sudah pernah ada penggeledahan terhadap rumah Firly Bahuri, ada penyitaan-penyitaan, ada pemeriksaan jumlah saksi yang sangat banyak, para pegawai Kementan, pejabat Kementan, termasuk SYL sendiri, pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap ahli. Seharusnya itu kan alat-alat bukti yang dibutuhkan untuk menjerat Firly Bahuri ini saya lihat itu sudah sangat cukup begitu ya. Bahkan ketika dilakukan pra peradilan oleh Firly Bahuri, itu pun Polda Metro Jaya berhasil memenangkan pra peradilan tersebut sehingga secara hukum prosedur yang ditempuh oleh penyidik itu sudah sesuai. Sekali lagi, saya justru tidak meragukan kemampuan penyidik. Yang justru kita perlu awasi adalah para petinggi. Jangan kemudian perkara ini berlarut-larut di luar faktor-faktor teknis penyidikan begitu ya. Kalau para Hmm. penyidik sangat profesional, saya percaya penyidik Polri itu kan apalagi untuk perkara selevel ini gitu ya di Polda Metro Jaya pasti adalah penyidik-penyidik senior, penyidik-penyidik terbaik yang memang siap untuk dihadapkan dengan satu perkara yang sangat besar. Ini berhadapan Baik. dengan Purnawiran Jenderal Bintang 3
ex ketua KPK. Ini sehingga saya pikir para penyidiknya pasti sudah menyiapkan diri dengan sangat baik, menyiapkan berkas, menyiapkan pemeriksaan dengan sangat teliti, dengan sangat hati-hati, Ya, tidak ceroboh membuka celah untuk adanya baik. challenge dari Firly Bahuri, misalnya dari sisi kesalahan prosedur. Sekali Ya. lagi, saya justru menekankan ini udah level pimpinan begitu ya, sehingga pimpinanlah yang harus mengambil sikap dan juga melakukan pengawasan secara langsung, memberi atensi secara Baik. langsung. Dan saya Di setuju, level ini pimpinan dan levelnya juga memang di sudah level harus petinggi begitu ya, Mas Zainer, agar kemudian kecurigaan publik ini tidak semakin berlarut dan nantinya memunculkan aroma-aroma intervensi yang nanti terbaca oleh publik. Kita lihat nantinya bagaimana proses hukum ini ke depannya, apakah kemudian Firly akan ditahan dalam waktu dekat dengan adanya pengakuan dari Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih Mas Zainur telah bergabung terima dan kasih. memberikan pencerahannya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.